teknis dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir secara daring ataupun juga online di eh, workshop kali ini. Oke, saya kira tidak perlu berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian karena sudah hadir bersama kita Dr. Teguh Wahyono yang akan menyampaikan terkait meta-analisis dan review artikel. Kemarin menyampaikan kira-kira nanti kita overview dulu supaya kita mulai eh, melihat pentingnya meta-analisis ini. Untuk itu kami persilahkan Dr. Teguh Wahyono waktu dan tempat. Matur nuwun Pak Endi. Pak Endi apa Mas Endi ya? Enaknya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ada Prof. Ambar, kemudian ada Prof. Nafi, sepertinya sudah meninggalkan ruangan. Pak Endi dan Pak Muhlis. Kemudian juga di link Zoom ini ada guru-guru saya, Pak Bambang, kemudian juga ada Bu Diah Maharani, nggih. Dan juga teman-teman dari mahasiswa, magister maupun doktor, dan kemudian juga pengurus HMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak Endi dan kawan-kawan di sini atas undangannya. Terutama juga saya mengapresiasi uh, penyelenggaraan ini dari HMP, nggih, Pak, atau dari dekanat. Oke, ya. Oke, jadi ini sebenarnya bukan narasumber jalur dalam ya, Pak Endi ya, karena kan saya S1 bersama Pak Endi, kemudian S2 bersama Pak Baim, ya ketua sekarang ya kalau nggak salah. Ini bukan jalur dalam ya, artinya ini memang apa, kita di sini berbagi bersama. Oleh karena itu, monggo teman-teman kalau nanti kita di sini diskusi saja, karena saya yakin dengan waktu sekitar 1,5 jam ini tidak akan cukup untuk membuat atau mengupas naskah-naskah terkait meta-analisis. Jadi di sini judulnya sengaja dibuat pengantar. Ini nanti judulnya pengantar meta-analisis khususnya di bidang peternakan. Izin share screen, Ji. Ini mohon izin saya duduk nggak apa-apa ya. Nanti biar kalau membuka beberapa apa file dan program juga tidak usah bolak-balik ke meja. Mohon izin. Oke, ini untuk batch 1 ini saya sengaja mengambil materi berupa pengantar meta-analisis bidang peternakan, khusus di bidang peternakan. Atau di sini ada dari bidang lain, dari fakultas lain. Oh, enggak. Oke, baik. Berarti memang nanti ke depannya ketika membuat paper tentu saja irisannya ke bidang peternakan, Nggih. Karena sekarang sudah menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan. Baik, sebelumnya ini saya memperkenalkan diri sedikit. Saya Teguh Wahyono, peneliti dari National Research and Innovation Agency of Indonesia atau BRIN yang dibentuk sekitar tahun 2021. Saya masuk di 2022 awal. Sebelum di BRIN, sebagaimana yang kita tahu, BRIN itu adalah gabungan lembaga riset antara LIPI, BPPT, Batan, Lapan, dan apa namanya, Litbang di berbagai kementerian di Indonesia. Sebelum bergabung di BRIN, saya ada di National Nuclear Energy Agency of Indonesia. Itu bahasa Indonesianya Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dari 2009 sampai terbentuknya BRIN 2021 sehingga otomatis menjadi sivitas di BRIN. Kemudian selain itu juga saya tergabung di grup riset bersama teman-teman lintas institusi dan universitas dari Animal Feed and Nutrition Modeling Research Group atau FNU. Kemudian juga di Meta Analysis in Plant Science itu yang basisnya semuanya di Jawa Barat karena dulu saya mengambil studi di IPB. Kemudian juga sampai saat ini posisinya masih belajar, Bapak Ibu. Jadi baru sekitar 38 publikasi ilmiah Scopus.
karena memang posisinya di sini masih belajar. Oke, pertama disclaimer dulu bahwa di sini saya menyatakan diri bukan sebagai expert, tetapi sebagai user atau apa namanya pelaku meta analisis sama seperti Bapak Ibu. Jadi memang meta analisis ini saya baru menekuni sekitar 2020. Dan itu saya dapatkan dari salah satu promotor saya yang ada di IPB. Ini expert meta analisis di bidang peternakan di Indonesia. Yang pertama ada Prof. Anuraga Jaya Negara. Ini Prof dari IPB, menjadi Prof di usia sekitar 37 tahun. Kemudian juga H indeksnya sudah cukup tinggi, 29. Kemudian juga ada Pak Agung Irawan. Pak Agung Irawan ini juga dulu kalau nggak salah magisternya di sini nggih, Pak Endi nggih. Pak Agung Irawan ini sedang studi PhD di Oregon University. Ini juga luar biasa, publikasinya 49, kebanyakan juga terkait dengan meta-analisis, dan dengan meta-analisis mendapatkan undangan untuk studi di Oregon University. Ini adalah dosen di Universitas 11 Maret. Kemudian ada dari BRIN, yaitu Dr. Muhammad Miftahus Solihin. Ini adalah alumni IPB, S1, S2, S3. Kemudian ada Bapak Danur Nur Adli, ini dari Universitas Brawijaya. Ini kami semua tergabung di Avenue tadi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan banyak berkutat atau tertarik di bidang meta-analisis, ini silahkan bisa menghubungi kami. Ini kita berusaha membantu karena nanti akan kami tampilkan beberapa efek positif studi-studi meta-analisis ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Baiklah, terkait dengan outline, ini nanti yang akan saya sampaikan di batch 1 ini adalah apa itu meta-analisis, kemudian bagaimana prosedurnya, contoh-contoh meta-analisis itu seperti apa, kemudian langkah-langkah membuat meta-analisis, kemudian beberapa tips. Ini akan saya kupas belum sampai dagingnya. Kalau sampai dagingnya itu membutuhkan waktu mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Karena mau nggak mau kita membuat naskah meta-analisis itu harus menjalankan sendiri. Dan lebih bagus ketika bekerja dalam suatu tim. Karena ini prosesnya sangat lama sekali. Oke, apa itu meta-analisis? Meta-analisis ini adalah sebuah metode penelitian yang mengkombinasikan berbagai data dari berbagai studi yang dilakukan sebelumnya. Artinya ini data sekunder. Data sebelumnya itu tentunya sudah dipublikasikan. Hal ini untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau efek secara keseluruhan. Teknik ini pertama kali digunakan di bidang kesehatan, kemudian ada psikologi, dan juga ilmu sosial. Ini sepertinya kalimatnya terlalu panjang, nggih. Ini saya dapat dari ChatGPT. Jadi memang ini juga saya sambil menyampaikan beberapa hal yang kita dapat dari ChatGPT itu memahaminya cukup ini harus kita kupas. Sehingga mungkin acara-acara seperti ini yang bentuknya ada interaksi sosial itu mungkin lebih diperlukan. Saya menjelaskannya akan lebih mudah seperti ini. Meta-analisis. Analisis itu pengertiannya sudah pada tahu mungkin ya, analisis. Meta. Meta ini berasal dari bahasa Yunani artinya melampaui. Sehingga istilah meta-analisis ini diharapkan mampu melampaui atau paling tidak merumuskan dari analisis-analisis yang dilakukan baik itu di lab atau di lapangan. Sehingga nilainya itu melampaui dari hasil analisis yang dilakukan di lab atau lapangan tadi. Oke, meta. Kemudian ini untuk mempermudah dari sisi gamer. Ini ada yang main ML banyak ya. Oke, meta ini kalau kemarin malam saya ngobrol sama anak saya. Meta itu istilah untuk hero yang sering dipakai ya kalau nggak salah. Benar nggak? Hero yang OP. Yang sering dipakai para usernya
untuk mempermudah memenangkan pertandingan. Tetapi memang meta itu kalau dalam dunia gamers itu adalah akronim tersendiri, yaitu dari Most Effective Tactic Available, yaitu diterapkan untuk memperbesar peluang kemenangan dalam sebuah game yang dijalani. Artinya meta analisis ini juga bisa dianalogikan kita sebagai strategi yang efektif untuk memenangi pertandingan. Sebagai contoh, tadi disampaikan ini teman-teman ada beberapa akan berangkat ke Vietnam. Itu kan suatu pertandingan, gitu. Ini juga bisa sebagai opsi strategi yang dipilih kalau tidak punya data mentah. Jadi ini istilah mudahnya seperti ini. Jadi beberapa hal terkait dengan studi-studi yang menggunakan analisis lab itu beberapa upgradingnya adalah menggunakan meta analisis. Ini saya menyarankan teman-teman juga setelah ini membaca salah satu review dari Jessica Gurevich. Ini adalah peneliti dari Purdue University. Ini adalah pakar meta analisis di bidang ekologi dan evolusi. Jadi di sini beliau merangkum terkait dengan meta analisis sekitar dari sejarahnya dari awal sampai sekitar 2018. Ini publikasinya nggak main-main. Publikasinya di Nature. Di Nature bisa mengeluarkan naskah review itu sudah sangat luar biasa. Jadi monggo silakan teman-teman kalau memang tertarik, berminat bisa baca sendiri di rumah terkait dengan meta analysis and the science of research synthesis. Ini juga analogi yang lebih mudah lagi. Researcher atau peneliti atau dosen atau mahasiswa ini posisinya masih di menyediakan bahan bangunan. Jadi riset-riset yang kita lakukan di lab, di lapangan, itu kita analogikan sebagai membawa bahan bangunan, baik itu batu bata, kayu balok, besi, dan lain sebagainya. Teoris, bukan teroris ya. Teoris itu adalah arsiteknya yang merancang dari bagaimana bangunan itu berdiri, dari bahan-bahan itu dibuat. Kemudian ada juga terkait research synthesis. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi dalam pembukaan. Jadi ketika researcher ini bertemu dengan teoris, maka terbentuklah research synthesis. Sehingga dari riset-riset yang dijalankan oleh peneliti, dosen maupun mahasiswa, kemudian teoris mungkin oleh pemangku kebijakan, ini terbentuklah sebuah rumah. Kita analogikan sebagai rumah research synthesis. Ini juga analogi yang paling mudah. Ini saya ambil dari Stargazer, Big Data. Ini adalah data-data yang kita ambil dari berbagai studi. Misalkan seperti itu. Jadi kolom-kolom kecil ini yang masih tidak beraturan, ini kita ambil dari berbagai macam studi. Kemudian kita analytics, kita analisis secara statistik. Ini akan kita lanjutkan di batch berikutnya. Kita analytics, kemudian sebuah keputusan atau kesimpulan, terbentuklah sebuah balok. Sehingga proses meta-analisis ini diharapkan bisa menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik tentunya. Ini adalah glosarium yang sering membedakan antara research synthesis atau bahasa Indonesianya review, paper review, kemudian systematic review, dan juga meta-analisis. Review, kita sebut di sini review itu adalah primary research on a given topic with a purpose of integrating the findings. Artinya, kita memiliki ide, kemudian kita mencari paper, kita ramu, kita buat menjadi sebuah paper. Akan tetapi di sini muncul sebenarnya masih ada unsur subjektifnya. Artinya, setiap riset atau setiap peneliti atau setiap mahasiswa dosen itu pasti memiliki unsur subjektif. Sebagai contoh, kita mengundang 2 narasumber untuk membahas pertanian organik. Yang satu dari Eropa, yang satu dari Asia. Yang dari Eropa, unsur subjektivitasnya adalah
bahwa pertanian organik itu perlu. Kalau yang dari Asia, kita masih perlu menggenjot produktivitas, belum sampai pertanian organik. Itu nanti kesimpulannya akan berbeda, karena tidak ditampilkan data-data yang istilahnya kuantifikasi dari data-data yang paper yang diramu tadi. Kemudian ada yang namanya systematic review. Systematic review ini lebih rapih. Artinya dia menggunakan berbagai metode yang membuat review itu berjalan runut. Monggo, matur nuwun. Systematic review ini menggunakan berbagai prosedur, akan tetapi hasilnya tetap sama. Tetap bukan sebagai bentuk kuantitatif. Meta-analisis. Meta-analisis ini kita namakan lebih mudahnya review, tapi yang kuantitatif. Dalam membuat keputusan, itu ada data yang ditampilkan. Kesimpulannya juga bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Jadi meta-analisis ini mudahnya review, tetapi kuantitatif. Kita masih memerlukan pekerjaan berupa studi statistik di dalamnya. Ini sejarah meta-analisis. Tadi Pak Dekan menyampaikan 1976, betul itu istilah meta-analisis pertama kali. Itu 1976. Akan tetapi sebenarnya proses ilmuwan itu menggunakan metode meta-analisis itu dimulai dari 1904. Tetapi baru statistik sederhana ini untuk mengakumulasi atau membahas terkait fever inoculation. Ini pertama kali baru di bidang medical meta-analisis. Kemudian berlanjut lagi 1954 itu pertama kali metode meta-analisis itu diformalkan. Belum ada istilahnya ya. Ini baru metodenya diformalkan. Di sini namanya masih the combination of estimates from different experiment. Jadi ini belum diformalkan. Baru kemudian diformalkan istilahnya itu oleh Jean Viglas itu di 1976. Di jurnal apa? Ini ternyata di jurnal edukasi dan psikologi. Jadi belum di ilmu eksak. Tetapi sampai sekarang istilah meta-analisis ini kita pakai. 2009 muncullah Prisma. Prisma itu Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Ini adalah guideline atau prosedur umum yang apa ya namanya? Yang kalau diacu, kalau menyampaikan dikiblatkan kayaknya berbahaya ya. Yang diacu oleh para penggiat meta-analisis. Ini Prisma, ini yang paling mudah dipahami. Kemudian juga 2010, 2017 itu kita dibantu software, lebih enak lagi zaman sekarang. Jadi kita sudah ada software yang membantu. 2010 itu ada Metaphor, itu memakai R, kemudian 2017 itu ada OpenMe. Sehingga kita sebenarnya sangat dibantu dengan munculnya berbagai macam software untuk membantu pekerjaan meta-analisis ini. Oke, mengapa kita perlu belajar meta-analisis? Yang pertama, tadi disampaikan bahwa hasil dari naskah kita, penelitian kita itu nantinya lebih objektif, lebih informatif, dan lebih powerful. Sebagai contoh, ketika kita dokter-dokter itu mengkaji terkait dengan efek vaksin, itu tentu saja tidak berdasarkan satu uji coba. Sehingga dilakukanlah kajian-kajian statistik untuk menggabungkan berbagai macam uji coba terhadap pasien, dibuatlah sebuah kesimpulan dalam bentuk apa? Dosis obat atau dosis vaksin. Itu yang paling mudah. Sehingga lebih kuat ketika menggabungkan berbagai macam riset dalam satu materi yang sama, itu digabungkan dengan meta-analisis dan muncullah itu tadi kesimpulan yang lebih kuat. Kemudian juga it's getting more and more common in ecology. Artinya dengan berbagai keterbatasan yang ada, ini meta-analisis ini semakin gencar perkembangannya.
Karena memang kita bisa melakukan riset di belakang meja. Bukan berarti kita tidak bisa ke lab. Karena berbagai studi meta-analisis itu juga menggabungkan antara data sekunder dengan data yang diambil sendiri di lab. Itu tidak masalah dan lebih bagus. Kemudian tadi sudah dijelaskan, tidak seperti review yang sifatnya naratif atau substantif. Ini meta-analisis itu juga apa namanya bukan sebagai apa namanya undangan, invited author, sehingga kita bisa menggunakannya untuk mensubmit ke berbagai macam jurnal. Tetapi ada beberapa jurnal, sebagai contoh kalau nggak salah di UPI, itu ada International Journal of Science and Technology, itu tidak menerima meta-analisis. Jadi ketika mau submit itu silahkan dicek dulu, apakah menerima, minimal review itu pasti menerima meta-analisis. Minimal menerima review itu pasti menerima meta-analisis. Kemudian yang berikutnya, it's good for your CV. Naskah meta-analisis atau naskah review itu paling mudah disitasi. Jadi di sini teman-teman pasti sering mensitasi lebih mudah paper-paper review gitu. Karena di situ kita langsung mendapatkan informasi keseluruhan. Ini juga seperti itu berlaku. Sehingga paper baik itu review atau meta-analisis yang kita buat itu akan menambah citasi kita, menambah hak indeks kita. Dan itu akan meningkatkan portofolio kita. Yang berikutnya, some from research synthesis should be present any scientific work. Artinya memang dalam hal ini research synthesis itu bersinggungan terhadap beberapa riset-riset. Jadi dalam satu materi itu ada beberapa riset itu biasanya saling bertentangan satu dengan lainnya. Nah, meta-analisis ini titik tengah di dalamnya. Artinya kita menganalisis secara statistik, kemudian kita bahas ini kenapa bisa seperti ini alasannya kenapa. Tapi juga tidak menutup kemungkinan beberapa paper yang kontradiktif itu juga kita masukkan. Kemudian juga membantu memahami kita mau apa namanya mau it helps to understand in what form data in primary studies should be presented. Artinya mudahnya seperti ini. Di sini teman-teman mungkin ada yang baru mau tugas akhir nih, mau menjalankan riset tugas akhir. Nah, kita melakukan studi meta-analisis itu adalah suatu paksaan untuk membaca referensi. Kita mengumpulkan studi-studi yang ada itu untuk membaca referensi, untuk nantinya kita memilih parameter yang kita cari ketika studi tesis maupun disertasi. Kemudian yang berikutnya, ini juga it says in the way, bagaimana kita membaca dan mengevaluasi studi-studi primer. Ketika kita membuat tesis atau disertasi, itu kan kita pasti memiliki referensi-referensi andalan. Referensi-referensi andalan ini didapatkan dari kita membuat paper meta-analisis. Nah, ini yang lebih penting, khusus mahasiswa. Yang pertama, mendalami materi tugas akhir. Artinya dengan kita mencari referensi, kita membantu meningkatkan keilmuan yang untuk fokus pada materi tesis dan disertasi. Oleh karena itu saya menyarankan ketika nanti tertarik membuat meta-analisis itu yang relate, yang relevan dengan tugas akhir masing-masing. Ini akan sekali dayung 2, 3, 4, 5 pulau terlampaui. Artinya memang kita daripada hanya membaca, mending kita baca keseluruhan, kita punya data, kita olah jadi paper. Kemudian juga membantu menambah insight terkait parameter tesis atau disertasi. Kelemahan generasi muda Indonesia adalah literasi. Sehingga dengan ketika kita akan melakukan riset, itu biasanya akan bingung, ini parameter ini cocok enggak sih? Ini parameter ini yang penting banyak, tetapi banyak yang enggak berfaedah. Pernah menemukan seperti itu? Mencari tujuan A, tetapi yang dicari B, C, D. Itu tidak relevan dengan A. Nah, ini bisa kita minimalisir dengan mencari referensi ketika akan membuat meta-analisis terkait dengan parameter yang
mana sih yang lebih berfaedah, mana sih yang lebih primer untuk kita tuangkan dalam naskah, dalam tugas akhir. Yang berikutnya tentu saja mengamankan tiket ujian. Untuk magister dan doktor di UGM ini bisa ya Pak Endi ya, naskah. Insya Allah benar. Jadi memang ini kalau di IPB tempat saya dulu studi ini sudah dipakai sehingga bahkan ada satu mahasiswa dan satu angkatan itu menghasilkan 3 publikasi untuk ujian. Itu 1 review, 1 meta analisis, 1 penelitian lapangan. Sehingga ketika dia membuat pendahuluan, mengumpulkan referensi, dia bisa membuat review dan meta analisis. Itu sudah menyimpan sekitar ya 80% dari dari syarat lulus kan. Kemudian ketika melanjutkan ke riset, ya dia nyaman aja santai. Yang ketiga baru dibuat riset berdasarkan karya tulis berdasarkan penelitiannya di lab maupun di lapangan. Oke, ini adalah perkembangan meta analisis di dunia. Yang atas adalah meta analisis, yang bawah systematic review. Sekarang negara ekonomi terbesar kalau nggak salah Cina ya. Silakan dicek perkembangan naskah meta analisisnya. Sejak 2011 sudah mulai digenjot Cina. Walaupun secara total dari pertama kali dihitung 1995 ini masih kalah dari Amerika. Tetapi 2011 ke atas ketika perekonomian Cina mulai berkembang, teknologi mulai berkembang, itu naskah meta analisisnya juga berkembang. Ini wallahu alam ya, ini relate atau enggak, tapi memang seperti ini kejadiannya. Jadi memang kajian meta analisis itu bukan kaleng-kaleng, bukan kita males ke lab, males ke lapangan, kita membuat paper meta analisis, bukan seperti itu. Tetapi ini pelengkap dari kajian-kajian kita yang dilakukan secara real. Oke, kita masuk ke prosedur meta analisis. Ini saya tidak akan lama-lama kalau ke prosedur karena pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak karena ini proses meta analisis ini tidak seperti membuat review, ini memang membutuhkan proses yang memang harus telaten. Teman saya juga dari BRIN baru main meta analisis bulan lalu itu sudah mengeluh. Ini belum selesai baru tabulasi data, ini gimana gitu. Ya memang harus telaten. Nah, ini adalah meta analysis guidelines. Ini ada 3 yang utama di dunia. Quorum, Muse, dan Prisma. Tetapi di sini saya menyarankan merekomendasikan Prisma karena lebih mudah untuk beginner, untuk newbie seperti saya juga. Ini Prisma. Silahkan ini sudah ini ada di Plus One. Ini sudah ada apa namanya? Silahkan dipelajari urutan-urutannya. Ini guideline-nya di Prisma. Ini dari Prisma. Langkah-langkahnya seperti ini prosedurnya. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi. Kita mengambil dari database, kemudian dari database itu juga berbagai macam. Kita bisa mengambil dari Scopus, kita bisa mengambil dari PubMed, dari Crossref, kemudian dari Google Scholar, Google Scholar. Ya bisa, Google Scholar silahkan. Yang penting itu semua dituangkan di prosedur atau di metode. Kemudian dari berbagai prosedur tadi, ini dari berbagai database tadi kita cek satu-satu duplicates-nya. Kemudian kita screening, kemudian kita screening full papernya. Jadi tetap harus dibaca papernya. Kemudian juga studi-studi yang bisa masuk, yang bisa kita entry datanya, itu yang kita pakai. Ini singkatnya ya, nanti di bawahnya akan lebih detail lagi. Oke, sebelum ke langkah-langkah, ini saya akan menyampaikan beberapa contoh meta-analisis, terutama di bidang peternakan. Ini yang pertama, oh ya sedikit cerita saja sebenarnya
Saya menekuni berbagai macam keilmuan. Jadi S1 saya adalah produksi ternak, kemudian S2 dan S3 saya nutrisi, kemudian sekarang saya bekerja di teknologi hasil ternak. Sehingga ya beberapa kajian itu ya alhamdulillah malah bisa lebih lebih komprehensif dari hulu ke hilir. Ini adalah kajian awal saya di 2022, ini kaitannya di bidang nutrisi ke produksi ternak. Ini adalah idenya sederhana. Jadi untuk mengkompilasi studi-studi yang menggunakan urea sebagai suplemen pada domba. Ini parameternya apa? Fermentasi rumen, kemudian intake, kecernaan, dan performa. Ini sangat sederhana sekali, sangat simpel. Urea. Kemudian ketika kita memunculkan ide, itu juga harus dibatasi. Urea di sini yang seperti apa? Di sini ketika saya cari bahwa ternyata urea yang model slow release urea itu sudah ada yang melakukan meta analisis. Sehingga di sini saya ambil yang urea konvensional. Sehingga memang kunci meta analisis ini harus banyak literasi, harus banyak baca. Jangan sampai ide awal yang akan kita eksekusi itu sudah ada yang mengerjakan. Jadi memang harus dicek. Nah, ini kajiannya melibatkan sekitar 20-an naskah dari. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Sebagai pemula, ini yang paling mudah dibahas ini tentu saja p-value-nya. Sebagai contoh seperti ini. Bahwa suplementasi urea itu akan meningkatkan DMI. Kemudian meningkatkan CPI, meningkatkan CPD, dan NFC. Dari mana? Yang paling mudah ini. Kita lihat p-value-nya. Untuk mencari p-value, ini nanti akan di batch berikutnya ya. Ini hanya interpretasi hasil saja. Ini enggak. Ini. Oke. Jadi ternyata setelah menggabungkan berbagai macam studi, ini dapat disimpulkan bahwa urea itu mampu meningkatkan dry matter intake, mampu meningkatkan crude protein intake, mampu meningkatkan crude protein digestibility, dan non-fiber, NFC, non-fiber, apa ini namanya? Non-fiber, saya malah lupa ini. NFC. Ya, ini non-fiber karbohidrat ya, digestibility. Jadi memang apa namanya? Bagaimana kita tahu itu meningkatkan? Nilai slope-nya positif. Ini paling mudah ya, cara interpretasi paling mudah. Yang berikutnya, ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh selenium, baik itu organik maupun inorganik, terhadap karakteristik karkas dan daging dari ruminansia. Ini juga saya tulis bersama Pak Endi. Ya Pak Endi ya? Oke. Nah, dengan meta analisis ini kita bisa mengetahui bahwa ada perbedaan antara SE organik dan SE inorganik. Bahwa ternyata kita lihat di sini yang paling bawah itu pemberian selenium yang organik itu lebih tinggi daripada kontrol. Sedangkan yang selenium inorganik ini walaupun secara numerik lebih tinggi, akan tetapi secara statistik tidak berbeda nyata. Jadi mempengaruhi dari meat quality. Ini kesimpulan yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya, ini studi di bidang teknologi hasil ternak. Terkait dengan efek beberapa dosis iradiasi gamma terhadap daging ayam dan juga beberapa produk yang berbasis daging ayam. Ini salah satu autornya ada di sini, yang Mbak Eca ya. Ini juga mengkaji beberapa paper
yang menampilkan beberapa dosis terkait dengan iradiasi gamma untuk apakah berpengaruh terhadap kualitas daging ayam maupun produk-produknya. Hasilnya adalah seperti ini. Artinya bahwa iradiasi gamma itu mampu meningkatkan atau menurunkan microbial load, kemudian juga asam lemak, tetapi berbahayanya di sini meningkatkan parameter oksidasi dan juga merubah warna. Satu lagi, ini ada paper meta-analisis di bidang teknologi hasil ternak membandingkan antara produk susu konvensional dan produk susu organik. Ini hanya membandingkan dua hal. Ini adalah meta-analisis dari Bu Eni Palupi dan Anuraga Jaya Negara. Ini suami istri ya, Bu Eni Palupi dan Anuraga Jaya Negara, suami istri. Jadi ini diambil ketika menyelesaikan tugas disertasinya di Jerman. Jadi seharusnya di Indonesia diterima karena di luar sudah biasa untuk naskah meta-analisis ini. Mungkin bobotnya yang harus ditingkatkan. Hasilnya ini membacanya seperti ini. Tadi beberapa naskah meta-analisis itu bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, bisa ditampilkan dalam bentuk forest plot, bisa ditampilkan dalam bentuk ilustrasi gambar. Ini adalah salah satunya forest plot. Ceritanya seperti ini. Ini untuk melihat yang sebelah kiri, ini arahnya beberapa kandungannya ini lebih ke arah lebih tinggi di produk susu yang konvensional. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini lebih tinggi di produk susu yang organik. Sebagai contoh, ini ada alpha linoleic acid atau kita sebut dengan omega 3. Dengan studi meta-analisis yang menggabungkan berbagai macam reference, itu menyebutkan bahwa ternyata susu organik atau produk-produk dari susu dari peternakan organik itu menghasilkan omega 3 yang lebih tinggi. Ini yang paling mudahnya dulu. Oke. Kemudian kita kupas langkah-langkah membuat naskah meta-analisis. Yang pertama, itu menentukan ide. Bagaimana menentukan ide itu? Perbanyak studi referensi. Kalau malas baca, ya silahkan di calling aja. Mana yang relevan dengan topik tugas akhir. Itu mau nggak mau pasti terpaksanya harus baca. Silahkan arahnya ke situ, relevan dengan topik tugas akhir. Kemudian juga niatkan itu jadi naskahnya untuk sebagai tiket sidang. Semoga bisa ya Pak Endi ya. Bisa, manduk-manduk. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki ide yang relevan dengan tugas akhir, apa yang mau kita cari, cek ketersediaannya di website. Ini sangat penting, karena saya pernah mengalami sendiri baru 2 bulan jalan, itu sudah ada naskahnya. Itu kan sakit ya. Jadi kita baru 2 bulan proses, itu ada naskah yang sudah terbit dengan topik ide yang sama. Ya sudah, kita kita alihkan ke topik lain. Cara mudahnya ya cek di Google Advanced Search. Sudah pernah diajari ya cara search literatur yang paling mudah. Atau mencari di laman profesional yang lain, silahkan. Ada jackpot kalau mendapat naskah review. Naskah review itu enaknya di dalamnya itu ada sumber referensinya. Kalau kita mendapatkan satu naskah review yang belum ada kajian meta-analisisnya, itu enak sekali karena kita tinggal merunut referensi yang dipakai untuk membuat review itu. Ini jackpot sekali nih. Jadi ketika kita searching reference, kita dapat ada referen berupa studi review, itu kita cek, ini sudah ada meta-analisisnya belum? Kalau belum ada, bisa digarap. Enak banget. Kemudian yang berikutnya, itu tentukan keyword. Mana variabel bebas, mana variabel terikatnya. Sebagai contoh, kajian yang kemarin kita lakukan, pengaruh radiasi terhadap kualitas daging. Variabel terikatnya adalah kualitas daging, variabel bebasnya adalah iradiasi, dosis iradiasi. Kita harus tentukan dulu, ada sumbu X, ada sumbu Y-nya.
Kemudian tentukan batasan parameter utama. Tidak harus semua dibahas. Kadang ada yang menyarankan sampai ke detailnya asam amino, asam lemak. Masalahnya adalah tidak semua paper itu menampilkan secara detail. Jadi silahkan ketika memperbanyak studi referensi, ini juga kita kita screening, kita calling yang memang relevan dengan studi tugas akhir kita, parameter utamanya saja. Karena itu akan sangat-sangat menghemat waktu. Oke, ini sambil cek cara studi, cara mencari referensi nggak apa-apa, Pak Endi. Oke, oke. Ini saya share screen. Ini adalah Paris, publish and Paris. Sudah banyak yang pakai, banyak. Nah, silahkan mencari referensinya. Nanti ketika sudah banyak, ada yang banyak semua pakai. Oke, ini berarti silahkan ketika mencari prosedur mencari database untuk nantinya dipakai di tabulasi data, silahkan ditentukan dulu mau pakai dari mana. Hanya Scopus kah? Hanya Web of Science? Hanya PubMed? Apa hanya Google Scholar? Ada naskah meta-analisis yang pakai Scopus saja. It's okay, nggak masalah. Yang penting di prosedur disampaikan. Artinya ini semakin banyak yang dipakai, ini semakin banyak referensi yang kita dapat. Tetapi jangan salah, ini juga menambah beban atau pekerjaan kita untuk mensorting terkait dengan duplikasi data itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penerapan dari Prisma. Pertama, kita cari literatur tadi. Ini sebagai contoh riset terkait penggunaan iradiasi menggunakan elektron beam pada kualitas daging babi. Ini sempat dilema ini ketika bikin meta analisis. Ini haram enggak? Ini nanti kita dosa enggak ya bikin? Jadi ya sudah sambil jalan aja. Karena kita memang toh tujuannya, waduh. Tapi tetap kita kerjakan. Jadi ini source-nya kita ambil dari Scopus, PubMed, dan Google Scholar. Ini bebas kita yang menentukan. Kita ambil, kita sorting, ternyata ditemukanlah 46 dari Scopus, 19 dari PubMed, 200 dari Google Scholar. Itu kita screening. Kita screening pun juga kriterianya macam-macam. Yang paling utama misalkan hanya kita pakai naskah yang berbahasa Inggris. Karena mungkin teman-teman juga banyak yang menemukan ya naskah Scopus bahasanya Cina. Ya, banyak nggak? Cina, Korea, itu banyak. Itu bisa masuk Scopus, padahal bahasanya ya nggak masalah karena kita yang bikin aturan, kita bikin bahwa yang kita pakai adalah yang bahasa Inggris. Nggak masalah, tapi tetap kita state di metodologi. Setelah kita screening, kita calling beberapa, seperti animalnya not relevant, misalkan bukan babi, kemudian not the good model. Ada beberapa yang menggunakan radiasi, tetapi perangkatnya lain, seperti gamma, X-ray dan sebagainya. Kemudian juga kita masih menemukan review artikel. Nah, itu kita screening, kita calling. Kemudian eligibility atau kelayakannya. Itu kita calling lagi yang non-relevan data itu berapa. Sebagai contoh, kadang ada naskah yang tidak ada kontrolnya. Jadi jangan salah nggih Bapak Ibu, kalau naskah-naskah di jurnal internasional itu kalau di kuliah itu kan dapatnya ini harus ada kontrol positif, ini harus ada kontrol negatif. Kadang ada yang nggak seperti itu, tetapi mereka melihat dari sisi yang lain, melihat sisi yang bisa digali. Jadi ada naskah-naskah yang tidak ada kontrolnya, ini tidak kita pakai karena meta analisis itu harus kita ambil paling mudah itu ada kontrolnya. Kecuali membandingkan antara itu tadi, susu organik dan susu konvensional. Nah, ini ditemukanlah 22 naskah
Tetapi dalam satu naskah itu kadang-kadang ada lebih dari satu eksperimen. Misalkan kita mainnya di rancangan acak lengkap faktorial. Faktor pertama ada penambahan antioksidan sekian persen, faktor kedua sekian persen. Tetapi semuanya ada faktor keduanya berupa misalkan umur penyimpanan. Udah beda lagi itu eksperimennya. Sehingga dalam 22 naskah ini saya menemukan ada 79 eksperimen yang bisa dimasukkan datanya. Oke, tadi literatur search kita pakai publish, perish or publish. Ini silahkan, ini tidak wajib. Biasanya pakai di langsung Scopus, nggak masalah, monggo. Kemudian juga seleksi judul dulu yang paling mudah. Kalau dari kita kadang mendapatkan ribuan artikel, itu kalau dibaca satu-satu kan mumet. Sehingga kita harus menseleksinya yang lebih mudah dulu dari judul. Pertama only in English, kemudian review artikel itu di-exclude. Di-exclude bisa dipindah folder karena nanti siapa tahu bisa dipakai ketika pembahasan. Kemudian cek komoditas. Kalau kita misal fokus pada sapi, ya sudah yang domba, ayam, babi dihilangkan. Karena kadang ketika kita masukkan ke mesin pencari, itu masih ada banyak yang belum tersortir. Kemudian juga variabel. Variabelnya juga harus diperhatikan. Yang tadi saya sampaikan di depan, itu cari yang utama saja. Kemudian seleksi full paper. Nah ini harus dibaca. Jadi memang meta analisis ini kalau saya pribadi menganggap ini paksaan untuk selalu menambah literasi. Ini paksaan sendiri agar nanti upgrade ilmunya berkembang. Oke, kemudian setelah kita dapat tadi paper, misalnya tadi ada 22 paper, 79 eksperimen, itu kemudian kita tabulasi datanya. Namanya tabulasi. Ini juga nanti di batch 2 aja, Pak Endi. Nanti paling saya tampilkan contohnya saja. Ini tadi disampaikan dalam satu paper, itu biasanya terdapat lebih dari satu eksperimen. Kemudian juga fokus pada batasan parameter utama. Contohnya, meneliti tentang pengaruh pemberian pakan A terhadap performa domba. Sehingga batasannya adalah misalkan fermentasi rumennya, kecernaannya, performanya, itu saja. Kalau misalkan mau ditambah dengan produksi susunya atau kualitas dagingnya, itu silahkan. Tetapi itu tadi menambah effort kita untuk mengulik naskah satu-satu. Karena kadang-kadang naskah yang informasinya detail itu hanya 1-2. Dan itu mungkin akan mengurangi bobot dari kesimpulan yang kita ambil nanti. Kemudian PR-nya juga adalah perlu penyeragaman satuan. Jadi hampir semua paper, kecuali satuan ini ya, satuan umum ya. Sebagai contoh, berat badan. Ada yang hanya kilogram, ada yang menampilkan berat badan metabolik. Nah itu yang harus kita konversi. Kemudian apa lagi ya? VFA. Ada yang miligram per 100%, ada yang miligram molar, atau miligram per N, macam-macam. Sehingga kita harus pakai satu saja, konversi ke satu satuan. Kemudian juga ada beberapa data, itu bentuknya grafik. Itu bagaimana kita bisa tahu kuantifikasinya? Pakai plot digitizer. Udah pada sering pakai juga? Belum? Silahkan dicek di plot digitizer. Jadi kita masukkan, misalkan kita dalam paper itu hanya menemukan grafik ya, hanya menemukan grafik sumbu XY, itu kita bisa tentukan titik-titiknya, kemudian kita bisa ketahui berapa nilai sumbu X atau Y-nya, kita bisa atur sendiri. Itu tutorialnya di YouTube sudah banyak. Nah ini juga perlu beberapa software-software bantuan. Nah ini adalah contoh tabulasi data, meta-analisis, tapi yang metodenya HEADS. Artinya dia harus ada 3 data di sini, 3 informasi. Ulangan,
rata, standar deviasi. Masing-masing juga harus ada kontrol dan treatment. Ini yang cukup sederhana, tetapi di dalamnya harus ada itu tadi, ulangan rata-rata. Ya ini yang agak berat, standar deviasi. Karena beberapa naskah itu hanya menampilkan rata dan standar error mean untuk menghemat space biasanya. Nah, kalau ada standar deviasinya ini lebih bagus lagi untuk dimasukkan dalam meta-analisis model Hedge. Nah, kalau ini yang sederhana, kita hanya memerlukan ulangan, kemudian juga data kontrol dan perlakuan ini kita pisah. Ini nanti di batch berikutnya, jadi memang agak panjang prosesnya. Ini sebagai contoh, ini saya melakukan tabulasi data-data pengaruh radiasi terhadap TBARS, Thiobarbituric Acid Reactive Substance, atau lipid peroxidation, pengaruh radiasi terhadap terjadinya peroksidasi lemak. Nah, ini informasinya kalau bisa lebih lengkap lebih baik. Seperti jurnalnya apa, tahun berapa, desain studinya seperti apa, kemudian juga dosisnya berapa saja. Meta-analisis ini juga nanti bisa menentukan berapa dosis yang terbaik. Kemudian yang berikutnya setelah tabulasi selesai, itu olah data. Olah data ini kita bisa memakai RStudio, Metaphor tadi, ada OpenMe. Yang paling sederhana itu menggunakan OpenMe, nanti outputnya berupa bisa forest plot. Ini silahkan bisa nonton di YouTube. Waduh, ini nanti bahannya akan saya share, silahkan bisa ditonton. Lebih enak kalau belajar sendiri. Karena ini terus terang kalau meta analisis ini tidak bisa diselesaikan 1 bulan, itu agak ya bisa sebenarnya, cuman kan nanti nggak kuliah. Jadi kalau saya pribadi itu paling cepat meta analisis itu 2 bulan, paling cepat itu. Itu pun dengan catatan tidak ada pekerjaan administrasi yang lain ya. Jadi mungkin ini peta analisis ini sebuah proses. Jadi silahkan bisa dipelajari, ini YouTube-nya saya siapkan ada 3. Ini yang isinya kuliah meta analisis oleh Pak Anuraga dan Pak Danung Nur Adli. Ini insya Allah ini sudah terbukti, soalnya teman saya menonton, yang ini bukan promosi ya. Jadi sudah terbukti, ini teman dari BRIN ini melihat yang YouTube nomor 2 ini, dia belajar sendiri pakai OpenMe, sudah publish. Ya Q3 lah, lumayan lah untuk ini nambah portofolio. Ini hanya belajar otodidak lewat YouTube. Karena memang OpenMe kemudian beberapa software meta analisis ini gratis. Jadi tidak ada halangan sebenarnya. Kita sudah banyak dibantu oleh software-software gratisan gitu kan. Kemudian interpretasi data. Ini ada berbagai macam cara. Bisa dengan tabel, bisa dengan forest plot, bisa dengan ilustrasi. Yang pertama, terkait data. Ini adalah contoh, ini kemarin 2022 atau 2023 nih. Ini saya melakukan meta analisis kecil-kecilan pengaruh radiasi gamma terhadap karakteristik madu. Jangan salah, ini di seminar internasional. Ini juga teman-teman yang nantinya mau berangkat ke Vietnam, itu seminar ya Pak Indi? Atau seminar? Ya, itu nggak masalah, nggak masalah. Ini saya pakai juga di FSSAT. Jadi ini sumbu variabel bebasnya adalah dosis radiasi gamma, variabel terikatnya adalah karakteristik biokimia dan fisik dari madu. Tampilannya dalam bentuk tabel. Cara membacanya yang paling mudah adalah lihat p-value-nya. Yang paling gampang kan di bawah 0,05 itu signifikan. Artinya bisa menurunkan atau bisa menaikkan. Berbeda nyata. Tetapi kita juga bisa membuat aturan juga. Misalkan antara 0,05 sampai 0,1 itu tend to increase or tend to decrease. Kita pakai bahasa cenderung, lebih halus lah. Bahasanya tend to increase dalam kurung P sama dengan 0,073 misalkan. Dalam kasus ini, pengaruh iradiasi gamma terhadap nilai pH madu. Ini kan P value-nya 0,073.
Ini bahasanya kita ubah menjadi bukan state langsung signifikan, tetapi tend to increase misalkan. Kalau ini tend to decrease ya, karena nilai slope-nya minus. Berarti iradiasi gamma ini tend to decrease, cenderung menurunkan nilai pH. Kemudian juga kita bisa membahas dari sisi RMSE. Ada yang tahu RMSE itu apa? Ini ada hadiahnya loh. Voucher loh. Bukan makan siang gratis. Monggo. Ada yang paling pojok tadi kayaknya. RMSE yang menjelaskan, bisa menjelaskan. Apa itu? Gak ada nih di sini nggak ada. Oke, nggak ada yang mau voucher ya. Oke. RMSE, mudahnya gini, nilai RMSE itu error ya. Itu menampilkan untuk menyatakan bahwa nilai atau tingkat error dari model yang kita gunakan dalam analisis ini. Makanya di sini, di dalam penjelasan di bawah, itu ada standarnya. Di bawah 0,75, ini berarti dinyatakan model itu sangat bagus. 0,75 sampai 1 itu bagus, dan seterusnya. Berarti dari sini kita lihat bahwa RMSE-nya di atas 2. Artinya di sini sebenarnya model yang dipakai untuk mencari kesimpulan dari iradiasi terhadap madu ini masih kurang memuaskan. Tetapi bisa kita lihat dari sudut pandang lain, yaitu apa? Koefisien determinasi. Nah, kalau ini ada yang bisa menjelaskan, R kuadrat. Ada kuliah statistik nggak, Pak? Ada. Apa batch 5 nanti? Ini pasti dipakai nih pasti teman-teman yang pakai analisis regresi. Jadi koefisien determinasi itu mudahnya bagaimana keterikatan atau bagaimana variabel bebas itu bisa berkontribusi terhadap nilai variabel terikat. Semakin mendekati 1, ini semakin bagus. 0,85 ke atas itu semakin bagus. Artinya di sini bahwa iradiasi gamma itu ternyata kontribusinya besar untuk menjelaskan perubahan pH. Seperti itu. Oke, ini tetap statistiknya harus di-upgrade ya, karena memang meta analisis ini salah satu toolnya ya menggunakan statistik. Tidak harus paham. Sebenarnya saya tidak terlalu paham, karena tadi kita sebagai user itu paling tidak harus mengetahui fungsi dari masing-masing yang tertuang di dalam tabel ini. Oke, kemudian juga ada yang menampilkan dalam bentuk forest plot atau plot hutan. Ini adalah naskah yang membandingkan antara produk pertanian organik dengan konvensional. Cara membacanya seperti ini. Ini naskahnya luar biasa nih, menggunakan 316 paper. Bayangkan itu. Bisa, kayaknya kalau 2 bulan nggak mungkin itu, 316 paper ini. Ini semua tanaman yang digunakan dari buah, kemudian juga oilseed, sereal, dan vegetable. Cara membacanya seperti ini mudahnya. Jadi angka 1 ini dibuat pagar. Kalau yang ada di tengah-tengah, artinya antara pertanian organik dan pertanian konvensional itu produktivitasnya sama. Sebagai contoh buah-buahan, ternyata mendekati 1, walaupun ini mungkin 0,9 sekian. Artinya produksi buah yang ditanam di pertanian organik itu 90 sekian persen produksinya dari pertanian konvensional. Ini sebenarnya nanti efeknya ke produsen juga. Sebagai contoh, di Eropa itu harga hasil produk pertanian organik itu lebih tinggi daripada pertanian konvensional. Artinya mungkin teman-teman petani setelah di apa namanya
diberikan informasi seperti ini akan lebih rajin menanam dengan sistem pertanian organik. Karena produksinya hampir sama, tapi harganya bisa lebih tinggi. Lain halnya dengan vegetable dan sereal. Di sini kita lihat sekitar 0,75. Artinya produksi pertanian organik untuk komoditas sereal itu 75% lebih rendah dari pertanian konvensional. Ini paling mudah menggunakan forest plot. Teman-teman juga bisa menggunakan ilustrasi. Ada yang pakai InSpace untuk menggambar, menjelaskan ilustrasi. Ini dipakai, bisa pakai menggunakan software InSpace. Artinya kita sudah memiliki hasil, itu kita tuangkan dalam bentuk ilustrasi seperti ini. Ini sebagai contoh pengaruh radiasi terhadap daging ayam. Ini bisa meningkatkan lipid peroksidasi dan juga meningkatkan redness dan yellowness. Kenapa meningkat? Ini karena ada peroksidasi mioglobin di dalamnya. Artinya mioglobin ini berubah menjadi methmioglobin, kemudian juga Fe-nya mengalami peroksidasi. Nah, itu bisa dijelaskan di situ. Kemudian juga iradiasi ini bisa menurunkan populasi mikroba, membunuh mikroba. Bisa dengan sistem langsung dibunuh atau bisa dengan membuat lingkungan ekstrim di dalam daging itu untuk mikroba ya, bukan untuk manusia. Untuk mikroba sehingga bisa berkurang. Kemudian juga bisa menurunkan asam lemak. Jadi bisa ditampilkan dalam bentuk ilustrasi. Langkah yang terakhir adalah mulai menulis. Kita sudah bisa ngolah data, tabulasi, kemudian tabulasi, olah data, kemudian interpretasinya, yang langkah berikutnya menulis. Nah, menulis meta-analisis ini tidak seperti menulis research paper. Kalau research paper itu biasanya selalu, kalau teman-teman mungkin saya baca dari teman-teman mahasiswa itu menulis paper, membandingkan dengan riset lain, membandingkan dengan riset lain. Kalau meta-analisis, ini pertama kali cara mengulasnya itu kembali ke dasar, ilmu-ilmu dasar. Oleh karena itu memang perlu tadi paper-paper review, itu kita simpan. Kita pindahkan ke folder untuk nanti kita membahas. Jadi yang pertama itu membahas meta-analisis, kita kembalikan ke ilmu-ilmu dasar. Apakah itu pro atau kontra? Kalau kontradiktif, itu bisa dibahas dengan apa? Dengan paper-paper yang juga kontradiktif. Itu pasti ada di situ sebab-sebabnya. Oke, ini yang terakhir, tips melakukan meta-analisis. Yang pertama, biasanya kalau belajar itu yang paling mudah dari itu tadi, yang relevan dengan tugas akhir, yang relevan dengan materi yang paling kita kuasai. Kemudian juga meta-analisis, ini niatkan, ini adalah bagian dari literasi. Kita nggak bisa bikin paper kalau nggak literasi. Kemudian meta-analisis ini adalah bagian dari ekosistem riset. Jadi bukan berarti kan ada stigma membuat review, membuat meta-analisis itu pekerjaan yang ya mudah lah, tidak usah ke lab udah bisa jadi paper. Tidak seperti itu. Ini adalah bagian dari ekosistem riset. Saya sendiri melakukan meta-analisis itu untuk menemukan dosis yang tepat ketika nanti diaplikasikan di lab dengan prosedur yang lain. Sebagai contoh, kita dengan di sini ada Mbak Eca, ada Pak Endi, kita mau riset pengaruh antioksidan pengaruh antioksidan kemudian radiasi terhadap kualitas daging. Nah, itu kita bikin meta-analisis dulu, pengaruh radiasi terhadap kualitas daging itu seperti apa. Kemudian yang bisa kita masukkan di situ apa? Antioksidan. Antioksidannya itu seperti apa? Dalam beberapa referensi yang kita baca, itu sudah ada yang memakai moringa, daun kelor, kemudian kale, kemudian juga ada kunyit. Nah, ini apa yang belum harus kita kaji lagi nih. Ternyata ada calon antioksidan herbal lain, sehingga itu yang kita kerjakan. Jadi meta-analisis ini juga sebenarnya bagian dari ekosistem riset, bagian dari cara kita untuk. Kemudian juga menulis itu seni. Saya mendapatkan analogi seperti ini. Paper itu seperti lagu ya.
Jadi kalau data, data itu lirik. Cara kita membahas, itu cara kita bernyanyi. Kadang ada paper yang datanya simple, tapi kok bagus ya? Ya sama seperti lagu, lagunya Kuburan tahu ya? Yang doa minor, C minor ya itulah. Itu liriknya ya itu sederhana, tapi cara menyanyikannya, cara membawakannya itu bagus, enak. Jadilah lagu yang bagus, jadilah paper yang bagus. Sebaliknya, kita punya data yang komprehensif dari A sampai Z, dari misalkan ketika memelihara domba itu dari nutrisi apa namanya kandungan nutrisi rumputnya yang kita pakai sampai kualitas dagingnya atau kualitas susunya. Banyak sekali datanya, tetapi cara kita membahasnya kurang bagus. Ya, ya sayang aja gitu. Jadi memang ibaratnya itu tadi menulis itu ya seperti kita mendengarkan lagu, harus kombinasi. Kalau misalkan kita udah capek-capek riset misalkan, datanya kurang bagus, ya kita buat bagaimana caranya agar bukan bukan anu ya, bukan merubah data ya. Kita bahasakan bagaimana data itu bisa memberikan informasi bagi yang membaca nantinya. Kemudian juga meta analisis bukan produk instan, tidak bisa ya 1 bulan 2 bulan. Makanya memang memang kita mau sampai batch 20 pun juga kalau nggak mengerjakan sendiri memang agak berat. Jadi nanti mungkin batch berikutnya Pak Endi, ini kan pengantar, nanti fokus ke tabulasi dan olah data. Baru batch 3 nanti kita interpretasi dan cara membahas, menulis. Ini belum hal-hal teknis seperti memilih jurnal, kemudian juga eh, apa namanya, memilih jurnal itu juga seperti anu ya, memilih jodoh ya. Jadi kadang saya pernah ditolak di View 2, tapi diterima di View 1. Jadi memang ya jangan kecewa kalau misalkan kita membuat naskah meta-analisis, kemudian ada jurnal yang menolak karena alasan ABC. Kita juga pertama harus menghargai ada alasan dari pihak apa manajemen seperti itu, tapi kita coba untuk alihkan ke jurnal lain. Jadi ini kita pintar-pintar memasukkan jurnal itu ya seperti ya pintar-pintar cari jodoh aja. Kemudian juga ikhtiarnya ini lebih bagus secara teamwork. Karena tadi mengerjakan sendiri tentu saja lebih lama. Kadang saya punya tim itu saya bekerja di sisi tabulasi data, kemudian nanti ada tim yang khusus mengolah secara statistik, kemudian diberikan informasinya hasilnya, ada yang khusus menginterpretasi dalam bentuk tabel, gambar, kemudian juga forest plot, kembalikan lagi ke saya, baru saya bentuk dalam bentuk naskah. Sebaliknya juga gitu. Jadi kadang saya hanya sisi apa namanya menampilkan dari sisi ilustrasi, kemudian ada yang membahas, orang lain ada. Jadi kalau kalau meta analisis peternakan di Indonesia jangan kaget kalau orangnya ya itu aja ya karena kita bekerjanya secara teamwork. Kemudian yang terakhir pemilihan jurnal juga harus sesuai scope. Jadi memang kalau ini mungkin hal teknis ya. Memang sebagai contoh kayak seperti jurnal-jurnal peternakan itu kan sebenarnya lebih mudahnya sebenarnya kalau mau aman masuk ke jurnal-jurnal multidisiplin. Sebagai contoh Helion. Tapi Helion itu berapa ya, Pak? 30 atau 40 juta ya. Mahal itu. Jadi memang ya itu tadi trik untuk pemilihan jurnal ini juga mungkin ada nanti sesi lain. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk pemateri kita. Saya kira menarik sekali ya yang disampaikan Pak Teguh ini. Saya yakin beberapa dari rekan-rekan semua ada beberapa yang sudah menggeluti meta analisis ini jauh sebelumnya, jadi sudah paham keseluruhan. Ada yang benar-benar belum paham sekali. Artinya hari ini kita overview dulu Pak Teguh supaya rekan-rekan ini
baik yang di luring maupun daring, semuanya tercerahkan dulu terkait dengan apa itu meta analisis. Dan juga harapannya nanti Pak Teguh berkenan untuk membantu kami juga lebih jauh sampai dengan praktek, saya kira itu akan lebih bagus. Nah, harapannya dari Prodi nanti batch-nya tidak hanya satu, bisa berlanjut 2, 3, dan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ada secara luring dan daring, silahkan kita ada sesi diskusi ya Pak Teguh. Tanya jawab, saya kira kita berikan kesempatan yang hadir secara luring dulu karena ini yang hadir luring ini perjuangan kan. Untuk bisa masuk sini itu kemarin hanya dalam waktu berapa menit langsung penuh 45 orang sehingga tadi yang di luar kita mohon maaf sekali Bapak Ibu yang lain yang belum bisa masuk karena ya memang terbatas ruangnya. Silakan mungkin dari ruangan ini dulu satu pertanyaan kami berikan waktu dan oh ya pojok itu menyampaikan nama kemudian yang ditanyakan bisa dengan telepon di depan ya. Ya, terima kasih Pak Teguh. Nama saya Chandra dari mahasiswa S2. Langsung saja yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu sebetulnya jurnal yang dibutuhkan tuh berapa banyak ya Pak? Kalau saya biasanya lihat tuh emang jurnalnya tuh sampai 100, 200, tapi Bapak tadi kalau nggak salah cukup 20 jurnal aja udah bisa jadi meta analisis gitu ya Pak. Yang ingin saya tanyakan tuh sebetulnya ada aturan nggak berapa minimal jurnal yang harus di apa namanya disampaikan. Maksudnya kita harus menganalisis berapa jurnal itu ada standar minimal atau maksimalnya enggak. Terus kemudian masalah klasifikasi itu juga ada aturannya apa enggak, Pak? Misalnya kita ambil jurnalnya itu 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir atau cuma tahun ini aja itu juga apakah ada aturannya? Terus tempat database jurnal itu juga apakah ditentukan? Kan sekarang katanya banyak yang jurnal-jurnal predator dan lain-lain itu apakah ada ketentuannya? Apakah harus Scopus tok apa yang lain gitu? Terus pertanyaan yang kedua, misalnya ada gap penelitian itu harus proporsional enggak Pak? Misalnya yang setuju 100, yang tidak setuju itu juga harus 100. Apakah itu harus sama atau apakah itu bebas? Terus Baik, saya kira berapa pertanyaan ini kita harus atur moderasi ini. Sudah 3 dulu mungkin ya, Mas Chandra. Coba dijawab dulu. Nanti kalau kita lanjut. Silakan. Matur nuwun Mas Chandra. Ini 4 ya Mas pertanyaannya. Oke, oke. Matur nuwun Mas Chandra. Jadi terkait jurnal yang dibutuhkan sebenarnya tergantung topik. Kalau topik-topik yang lagi itu biasanya nggak banyak. Kalau topik-topik yang sudah sebenarnya seperti yang kajian saya kan iradiasi gamma ke daging. Itu ada sejak tahun 1960-an. Oleh karena itu harus kita sortir. Ini sambil menjawab pertanyaan yang nomor ini ya, masalah klasifikasi ya. Itu kita sortir. Itu yang kita inginkan yang paling baru. Artinya kita batasannya 2010 sampai 2024. Itu kita yang membuat batasan. Kalau itu ya saran saya kalau itu idenya memang menyangkut hal yang sudah umum dan banyak yang menggarap, itu kita batasi. Tetapi kalau ide-ide yang lagi lagi baru itu jangankan kita batasi, cari aja susah. Ini saya ada contohnya. Ini naskah tentang lihat nggih. Ini penggunaan 3NOP lah, kita singkat 3NOP sebagai feed aditif untuk menurunkan emisi metan. Ini jurnal 2017. Kita lihat berapa naskah yang dipakai. Berapa Mas?
12. Jadi nggak harus banyak karena memang ini batasannya kajian yang terkait 3NOP untuk menurunkan metan ini masih sangat-sangat sedikit. Sehingga kita pakai 12 pun oke. Kembali lagi ke tadi yang terakhir saya sampaikan, memang kadang data kita nggak banyak, tapi bagaimana cara mengulasnya. Ini data nggak banyak. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama tadi tidak ada batasan. Jadi kita sendiri yang harus menentukan. Kalau yang baru kita kita cari dulu. Kalau belum banyak ya kita tidak usah pakai batasan. Tapi kalau yang ilmu-ilmu yang sudah umum, misalkan tadi urea, pemberian urea pada ruminan, kita yang menentukan batasan. Misalkan 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Kemudian jurnal yang dibutuhkan juga tadi ada yang 316, saya melihat ada yang 500, ada yang 12. Jadi memang tidak ada ketentuan. Tetapi biasanya jurnal-jurnal yang bagus itu memang membutuhkan di atas 20. Biasanya ya, sepengalaman saya ya. Di atas 20 itu pun biasanya eksperimennya akan lebih banyak lagi diperoleh. Karena tadi dalam satu jurnal itu bisa kita ambil banyak eksperimen. Kemudian database jurnal. Ini sebenarnya aturannya umum. Jadi memang jurnal-jurnal predator harus kita eliminir. Ya kalau mau aman ya cari yang di Scopus, PubMed, Crossref. Kalau Google Scholar itu mungkin juga ya kita harus cross check lagi apakah jurnalnya aman atau tidak. Kemudian yang terakhir itu masalah gap penelitian itu seperti apa nih Mas ininya? Saya kurang masuk ya. Ini jenis kelamin terhadap membaca label peternakan. Ada yang bilang si laki-laki lebih sering, ada yang bilang wanita lebih sering. Itu kan ada dua pendapat itu Pak ya. Nah itu apakah kita harus mencari 50 jurnal yang pria yang membaca itu, terus 50 jurnal wanita yang membaca, ataukah itu kita saring semua Pak? Nggak perlu nggak perlu bobotnya sama gitu loh. Oke, kita kompromikan aja Mas. Kita jadikan 2 eksperimen itu. Itu kan satu jurnal. Yang pria sendiri, yang wanita sendiri. Jadi nanti semua jurnal yang kita ambil itu ditabulasi data juga kita state bahwa ini respondennya male, female. Jadi itu malah bisa jadi dalam satu jurnal ada 2 eksperimen. Yang dimaksud dalam satu jurnal 2 eksperimen ya seperti itu Mas. Oke. Terjawab oke? Oke. Baik, cukup terjawab ya Mas Chandra ya. Mas Chandra ini kalau nggak ada Mas Chandra nggak rame kalau di seminar itu. Paling asik gini kalau di seminar kita. Mohon maaf nih Mas Chandra, saya kira banyak pertanyaan dari rekan-rekan, tapi beberapa kita harus simpan nanti langsung ketemu eh, Pak Teguh di belakang juga boleh, karena ini saya yakin banyak yang ingin bertanya juga. Nah, kita kasihkan kesempatan untuk yang di online dulu, silahkan. Apabila ada yang mau bertanya untuk raise hand. Ada banyak sekali ini sepertinya kemarin mencoba mendaftar luring tetapi sudah penuh sehingga harus melalui media daring. Silakan sekali lagi kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir secara daring apabila ada pertanyaan yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita kembali ke ruangan, ke luring nanti silakan ada satu penanya. Mas Fatin sebutkan namanya kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Fatih dari S3. Pertanyaan saya, ketika kita mencari artikel-artikel, pasti nanti ada beberapa artikel yang tidak open access. Nah, itu kita kan tidak bisa mengakses datanya, sedangkan secara sistematis itu masuk dalam pencarian kita. Nah, itu solusinya bagaimana? Mungkin pertanyaan saya cuma Baik, matur nuwun Mas Fatin. Ini cara legal atau ilegal? Kalau ilegal pasti udah tahu kan, ilegal ya itulah, nggak usah disebutkan.
cara legalnya sebenarnya mudah sebenarnya. Kita kan harus sebagai calon ilmuwan itu satu anu ya. Ini cepet kok. Cara legalnya ya sebagai ilmuwan kita kan harus berkomunikasi secara ilmiah ya. Kita langsung bisa meminta kepada autor yang bersangkutan kan punya akun ResearchGate. Ya biasanya yang paling mudah seperti itu. Kita hubungi via media sosial profesional baik itu ResearchGate atau LinkedIn. Itu kita minta dengan judul ini atau doi ini itu boleh nggak gitu untuk konsumsi pribadi. Biasanya boleh karena kan itu juga suatu apa namanya suatu apa namanya suatu keuntungan juga karena kan nanti akan disitasi otomatis akan disitasi nambah sitasi lagi. Yang kedua yang paling mudah itu menghubungi teman yang lagi kuliah di universitas terkemuka itu yang paling mudah. Kita minta tolong biasanya universitas terkemuka di luar negeri itu kan memiliki akun free akun untuk langganan download beberapa artikel. Itu biasanya saya melakukan seperti itu. Ada teman yang lagi kuliah di Jepang, tinggal kirim doi, udah di-downloadin. Itu. Tapi yang paling mudah ya cara ilegal ya paling mudah ya. Tapi biasanya kalau jurnal-jurnal baru itu susah. Ya, itu sih saran saya. Baik, dua pertanyaan saya kira sambil kita tunggu adzan sebentar ya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira ini pas waktunya juga sudah duhur. Kita berikan maksimal 2 pertanyaan. Nah, silahkan, supaya kalau ada yang mau masih bertanya, kalau oke, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih. Suaranya jadi berbeda saya juga. Ya, pertanyaan saya, kebetulan 3 hari kemarin saya kan sudah beberapa kali mencoba menggunakan Publish or Perish, Post Viewer, hingga Bibliosa ini untuk olah data bibliometris tersebut. Kebetulan 3 hari kemarin saya mencoba menggunakan itu informasi mengenai radiasi gamma tadi kebetulan persis sama, jadi saya kok sama ya, cuma saya terlambat ya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi kan ada sempat disinggung mengenai rancangan. Itu artinya berarti kan kalau misalnya kalau kita buka di Publish or Perish kan kita bisa mengakses masing-masing sumbernya itu kan. Kita bisa melihat berarti kita harus membaca setiap rancangan atau olah datanya masing-masing itu ya. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa seperti misalnya kalau
rancangan yang berbeda, mungkin kita bisa mengeliminir rancangan-rancangan yang berbeda sesuai dengan maksud tujuan kita untuk menggunakan meta analisis itu. Seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi? Lupa sih. Pak Olong. Olong. Oke. Baik. Ya. Jadi terkait dengan metodologi di setiap research paper berbeda-beda, kenapa ada di tabulasi. Tadi itu sebenarnya untuk mempermudah ketika nanti mengentry data. Jadi kan ada yang menggunakan rancangan-rancangan lengkap, ada yang menggunakan general linear model, ada yang menggunakan misal split plot. Jadi beda-beda. Jadi itu sebenarnya bukan baku, yang kita cari yang hanya RAL saja, yang kita cari yang hanya GLM saja. Ini bukan seperti itu. Itu hanya memudahkan informasi ketika nanti kita mau entry data, kita mau pakai rancangan yang mana. Sebenarnya meta analisis yang sering dipakai ini yang paling mudah itu dengan mix model. Jadi ada fixed factor, ada random factor. Itu nanti ada di batch berikutnya. Itu sehingga kita hanya sekedar tahu aja, Pak, untuk ini menggunakan rancangan apa, ini menggunakan rancangan apa. Karena nanti sebenarnya ini lebih ke kita cara membahasnya gimana sih gitu. Karena kan kita ada yang menggunakan RAL faktorial. Tentu saja ini faktorial. Berarti ini sebenarnya bisa dijadikan 2 eksperimen kalau menggunakan faktorial. Dan biasanya seperti iradiasi gamma juga, Pak, pada rumput. Surat kemarin daging juga saya sama persis, cuma tadi 49 jurnal yang berbahasa Inggris ya. Saya dapatnya 52. Termasuk dari Korea dan Jepang juga termasuk. Kalau dari keseluruhan itu sekitar dari suatu sekitar 500-an artikel yang saya peroleh itu. Itu dulu 49, mungkin ketambahan punya kita kali ya. Ya memang itu tantangannya meta analisis itu, kalau kita nggak segera cepat menyelesaikan, ya rezekinya kadang ada yang sudah duluan. Makanya lebih enak itu berkolaborasi. Jadi kan kita terutama yang satu ini ya, satu fokus riset ya, lebih enak. Oke, radiasi daging ya. Oke, nanti bisa kolaborasi, Pak. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih. Saya kira ini menarik sekali sehingga banyak pertanyaan yang bisa saya konklusikan dari yang disampaikan. Ini akan lebih bagus kalau kerjaannya ini secara teamwork ya Pak. Jadi tidak sendirian ya, karena dengan banyak orang artinya nanti bisa membagi pekerjaan dengan baik juga. Dan ini kan master serta doktor ya. Saya kira di sini kita tidak artinya yang satu tanda kutip untuk menggurui yang lain, tapi kita saling belajar. Nah, kita kalau bisa malah berkolaborasi menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Oke, terakhir ini saya kira dari online ada yang acung tangan, Mas Rian. Silakan Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih mute, Mas. Ya, sudah. Coba. Apakah sudah terdengar, Pak Andi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung Di rumah saja. ini sepertinya ya, Mas ya. Ya, ini dikontrakan. Silakan. Masih sambil ngerjain pekerjaan lain, Pak. Oke, ada mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Pertama, terkadang di Science Direct, kita mendownload atau mengekstrak database itu, terkadang ada artikel yang masih in press, yang belum ada di OAI-nya, volumenya belum. Nah, apakah ini bisa nggak kita gunakan? Padahal memang paper itu mendukung atau mungkin masuk dalam kategori yang ingin kita review, meta-analisis kan. Yang pertama, apakah bisa digunakan sebagai referensi kita? Yang kedua adalah